Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Budi Haryadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi lobby dalam dua bisnis. Selanjutnya, capaian pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi lobby dalam dua bisnis, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dasar lobby, menjelaskan tujuan dan manfaat lobby bagi perusahaan, serta menganalisis model, strategi, dan taktik lobby yang diterapkan dalam praktik bisnis dengan tetap menjunjung tinggi etika. Sini selanjutnya ada pengertian lobby. Lobby merupakan proses komunikasi dan pendekatan yang dilakukan secara terencana oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi pihak lain dalam pengambilan keputusan dalam dua bisnis. Lobby dilakukan melalui dialog, negosiasi, dan persuasi dengan tujuan memperoleh dukungan atau kesepakatan yang menguntungkan. Selanjutnya ada tujuan lobby dalam bisnis. Tujuan utama lobby dalam dunia bisnis adalah untuk memperoleh dukungan, persetujuan, atau keputusan yang menguntungkan perusahaan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh seperti mitra usaha, pemasok, investor, maupun pemerintah. Selain itu, lobby juga bertujuan membangun kepercayaan, memperkuat jaringan kerja, serta menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan sehingga perusahaan mampu bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang penuh persaingan. Sini selanjutnya ada model lobby. Model lobby dalam dua bisnis sangat beragam dan dapat disesuaikan. Dengan situasi serta tujuan yang ingin tercapai, lobby dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka atau diskusi formal, maupun secara tidak langsung melalui perantara, media, atau pihak ketiga. Selain itu, lobby juga dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, serta bersifat formal atau informal, tergantung pada konteks hubungan dan kepentingan yang sedang diperjuangkan. Di sini ada strategi lobby. Strategi lobby merupakan perencanaan menyeluruh yang mencakup penentuan sasaran, penyusunan pesan, serta pemilihan pendekatan yang paling efektif untuk mempengaruhi pihak lain. Strategi ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap karakter, kepentingan, dan latar belakang pihak yang dilobi, serta kemampuan menyampaikan argumen secara logis, persuasif, dan meyakinkan agar tujuan lobby dapat tercapai tanpa menimbulkan konflik. Taktik lobby dalam praktik bisnis. Taktik lobby merupakan langkah-langkah praktis yang digunakan dalam pelaksanaan strategi lobby, seperti pendekatan personal, penyusunan gaya komunikasi, serta pemilihan waktu yang tepat untuk menyampaikan kepentingan dalam praktik bisnis. Taktik lobby sering digunakan untuk menciptakan suasana negosiasi yang kondusif, membangun rasa saling percaya, serta mendorong tercapainya kesepakatan yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada etika lobby. Etika lobby merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang harus menjadi pedoman dalam setiap aktivitas lobby. Lobby yang etis dilakukan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab tanpa melanggar hukum atau norma sosial. Praktik lobby yang tidak etis seperti manipulasi informasi, tekanan berlebihan, atau pemberian imbalan ilegal dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan dampak negatif bagi iklim bisnis secara keseluruhan. Di sini contoh kasusnya, sebagai contoh sebuah perusahaan manufaktur merupakan lobby kepada pemasok bahan baku untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif dengan menawarkan kontrak kerjasama jangka panjang melalui komunikasi yang insentif, penyampaian manfaat bersama, serta negosiasi yang transparan. Kedua pihak tanpa melanggar prinsip etika bisnis maupun aturan yang berlaku.
Ringkasannya, lobby merupakan bagian penting dari strategi dan komunikasi bisnis yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan secara persuasif dan profesional. Dengan memahami pengertian tujuan, model, strategi, taktik, serta etika lobby, pelaku bisnis dapat memanfaatkan lobby sebagai sarana untuk membangun hubungan yang harmonis, memperkuat posisi perusahaan, serta mencapai keberhasilan usaha secara berkelanjutan. Di sini terakhir referensinya Arifin Zainal, Komunikasi Bisnis Jakarta, Bumi Askara, Effendi, Onong Ujana, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik Bandung, Remaja, Rosdakaya, Isbuan, Mayu, SP Manajemen, Dasar Pengertian dan Masalah Jakarta, Bumi Askara, Kotler PHP, dan Kelvin Len Keller, Manajemen Pemasaran Jakarta, Erlangga, Mulyana, Dodi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.